Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Pancasila akan menyampaikan materi tentang sejarah perjalanan Pancasila sebelum masa kemerdekaan sampai sekarang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Pertama ada Nuril Hidayat, kedua Muhammad Yusron Firdaus, ketiga Anissa Dewi Ramadhani, keempat Zahra Febrin Arofah, 5 Daniswara Koron Kaputra, 6 Renilda Stefani, 7 Anissa Safa Hoeria, 8 Iqbal Zulfikar, 9 Triana Nurrahma Hardianti, 10 Ahmad Ridho Hamid, 11 Fajar Rahmat Nur Habiza. Selanjutnya, masa sebelum kemerdekaan bisa dibilang sebagai latar belakang terbentuknya Pancasila. Masa sebelum kemerdekaan adalah masa kristalisasi Pancasila karena benih-benih Pancasila sudah ada pada masa itu. Contoh kaitannya antara lain 1. Masa kerajaan. Masa kerajaan juga memperkenalkan nilai-nilai maupun pandangan tentang dasar kesatuan yakni kerajaan. Nilai-nilai ini memberi bahan-bahan material terhadap nilai Pancasila, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan. 2. Pengaruh agama masuk ke Indonesia. Pengaruh-pengaruh agama yang masuk ke Indonesia yang membuat masyarakat Indonesia memiliki nilai spiritual yang tinggi. Hal ini juga merupakan alasan terbentuknya sila pertama. Masa kerajaan juga memperkenalkan nilai-nilai maupun pandangan-pandangan tentang dasar kesatuan, yakni kerajaan. Nilai-nilai ini memberi bahan-bahan material terhadap nilai-nilai Pancasila seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan. Istilah Bhinneka Tunggal Ika, Nusantara dan Pancasila sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Ketiga, masa penjajahan. Selain masa-masa kerajaan, masa-masa penjajahan di Indonesia tentunya juga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya Pancasila karena pada saat itu dengan kesamaan nasib masyarakat Indonesia menyamai kesadarannya yakni bersatu untuk membuat negara merdeka yaitu Indonesia dengan adanya sistem pemerintahan negara-negara yang menjajah Indonesia membuat masyarakat belajar tentang pemerintahan dan politik yang kemudian dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk menyatukan masyarakat Indonesia dan mendirikan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pada rapat BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di tanggal 29 Mei 1945, lahirlah rumusan pertama sebagai dasar negara dari Muhammad Yamin yang dilakukan secara lisan, yang isinya 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Dan di tanggal yang sama, lahirlah rumusan kedua untuk usulan dasar negara dari Muhammad Yamin secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya dalam sidang BPUPKI, Supomo yang merupakan pahlawan nasional Indonesia dan ahli hukum pada generasi pertama ketika Indonesia merdeka atau dikenal juga sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama Muhammad Yamin dan Soekarno, Supomo mengungkapkan bahwa ada 5 rumusan yang dijadikan dasar negara yang ia sampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 dengan isi: pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan yang kelima ada keadilan rakyat. Selanjutnya, 1 Juni 1945. Pancasila yang jadi dasar negara Indonesia hingga kini merupakan sebuah pemikiran Soekarno pada 1945. Menjelang kemerdekaan, Soekarno yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyampaikan pidato tentang dasar negara. Dikutip dari Jalan Menuju Kemerdekaan, sejarah perumusan Pancasila diceritakan Soekarno adalah
tokoh terakhir yang menyampaikan pemikirannya dalam sidang pertama BPUPKI. Setelah Muhammad Yamin, Supomo, dan perdebatan sengit soal dasar negara, Soekarno menyampaikan pemikirannya pada 1 Juni 1945. Soekarno pun mengajukan rumusan dasar negara yang 5 pokoknya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, Sidang Panitia 9 22 Juni 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam piagam tersebut, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, Muhammad Hatta mengusulkan adanya perubahan pada sila pertama, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya, perjalanan Pancasila. 1 Juni dianggap sebagai hari lahir Pancasila dimulai sejak tahun 1947. Setelah pidato Bung Karno dalam rapat BPUPKI diterbitkan secara resmi oleh negara pada 1 Juni 1945. 27 Desember 1949. Setelah Republik Indonesia dan Belanda menandatangani konferensi meja bundar di Den Haag, mulai berlaku Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, yang terdiri dari 96 pasal, kelima asas yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 milik Republik Indonesia juga tercantum dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949, dengan rumusan atau tanpa nama Pancasila sebagai berikut. Pertama, pengakuan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, perikemanusiaan. Ketiga, kebangsaan. Keempat, kerakyatan. Kelima, keadilan sosial. 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan. Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panitia yang diketuai oleh Profesor Mr. Dr. Supomo menyusun Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang terdiri dari 147 pasal. 5 asas Pancasila tetap tercantum dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan urutan dan redaksional sama dengan yang tercantum dalam Konstitusi RIS 1949. Dekret Presiden 1959 menetapkan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kelima asas Pancasila tetap tercantum dalam alinea 4. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Perkembangan Pancasila mengalami beberapa keragaman baik dalam rumusan, pembacaan, ataupun pengucapan. Untuk menghindari keragaman tersebut, Soeharto pada tahun 1968 mengeluarkan Instruksi Presiden tentang rumusan Pancasila yang benar sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya, perjalanan Pancasila. Pada tahun 1970, melalui radiogram dari Sekretaris Negara, Maijen TNI Alamsyah, diinstruksikan bahwa sejak saat itu, tanggal 1 Juni tidak lagi diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada masa Orde Baru, di bawah penguasa Presiden Soeharto, hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni justru tenggelam oleh peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap 1 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Ini terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September yang lebih dikenal sebagai G30S PKI, di mana terbunuhnya beberapa perwira militer Angkatan Darat yang menjadi duka nasional. Dilaksanakannya ritual pengibaran merah putih yang hanya dinaikkan setengah tiang, kemudian esok harinya pada tanggal 1 Oktober, bendera dinaikkan hingga penuh. Prosesi tersebut menyimbolkan duka nasional. Ada dua perwira yang gugur di Yogyakarta, yaitu Sugiono dan Katamso. Kemudian diadakannya prosesi pengibaran bendera yang dinaikkan penuh. Hal itu menandakan kesaktian Pancasila atas kemenangan melawan ideologi komunis. Kemudian, Orde Baru diperkenalkan Eka Prasetya Pancakarsa, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Panduan ini disosialisasikan secara luas dan masif melalui penataran P4 yang sifatnya wajib bagi semua institusi, baik lembaga pendidikan, instansi pemerintah maupun swasta. Panduan P4 dibentuk dengan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 yang menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Pasca Reformasi 1998, terbitlah ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 yang menetapkan tentang dicabutnya produk hukum ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian 1 Juni 2010, Presiden SBY bersama Ketua MPR Taufik Kemas mengadakan peringatan pidato Bung Karno dan hari lahir Pancasila di gedung MPR RI untuk pertama kalinya. Kemudian, 1 Juni 2011, hari lahir Pancasila kembali secara khusus diperingati di gedung MPR RI yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR atau DPR RI dan DPD RI beserta seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Berikutnya, 1 Juni 2016, diterbitkan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang isinya menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila dan diperingati Hari Lahir Pancasila merupakan hari libur nasional sejak 1 Juni 2017. 1 Juni 2017 untuk pertama kalinya secara Hari Lahir Pancasila diperingati di seluruh penjuru Indonesia dengan upacara pengibaran bendera resmi dan libur nasional. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Apabila ada salah dalam pengucapan kata dan audio yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.